Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia ya guys. Kembali lagi di channel keluarga kami, Kirosan Story. Terima kasih buat kalian yang sudah nge-like, komen, dan subscribe ya guys. Kami berharap lewat tayangan-tayangan kami bisa memberi manfaat dan inspirasi buat kalian semua. Masih menikmati objek wisata yang berada di wilayah Hub Bandung nih guys. Kalau sebelumnya kami mengunjungi objek wisata Sarai Hills yang berada di Punclut, kali ini kami pun mengunjungi objek wisata The Great Asia Afrika yang masih berada di Lembang, Jawa Barat. Lokasinya berada di Jalan Raya Lembang, Bandung nomor 71, Gudang Kahuripan, Lembang, Bandung Barat, yang berjarak kurang lebih 11,5 km yang bisa kalian tempuh selama kurang lebih 30 menitan, tergantung kondisi lalu lintas ya guys. The Great Asia Afrika merupakan objek wisata berbentuk taman terbuka di dataran tinggi Lembang yang mengusung konsep replika lingkungan serta warisan budaya di benua Afrika dan Asia. Ada beberapa replika negara yang ada di kawasan wisata ini, diantaranya Indonesia, India, Jepang, Korea, Thailand, Cina, Timur Tengah, Mesir, Maroko, dan Afrika. Ornamen bangunan yang sesuai dengan negeri asalnya membuat pengunjung dapat merasakan pengalaman berjelajah pesona budaya lintas benua secara langsung tanpa harus bersusah payah pergi ke dua benua tersebut. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar yang berada di dataran tinggi Lembang yang berhawa sejuk, objek wisata ini sangat cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Resmi beroperasi 8 Desember 2019, objek wisata ini langsung menarik perhatian wisatawan dan menjadi tren di media sosial. Pemilik dari objek wisata The Great Asia Afrika adalah Perry Tristianto, seorang pengusaha asal Bandung yang juga pemilik dari Kampung Bakso, Rumah Sosis, Tahu Susu Lembang, Floating Market, The Ranch, hingga Farmhouse. Itu tadi sedikit latar belakang objek wisata ini ya guys. Nah, berikut beberapa pavilion berdasarkan negara yang ada di objek wisata ini. 1. Korea Selatan. Memasuki gerbang, Anda akan langsung disambut dengan bangunan bernuansa arsitektur Korea, seperti atap yang melengkung atau hanok dan rumah-rumah panggung tradisional Korea yang terbuat dari kayu. Bangunan-bangunan ini dibangun dengan indah dan dipercantik dengan ornamen khas Korea Selatan, seperti lukisan, pintu dan jendela, kuali-kuali kuno, serta lampu tradisional. Untuk kawasan Korea ini, The Great Asia Afrika lebih menonjolkan dapur tradisional khas Korea Selatan. Selain itu, pihak pengelola juga menyediakan jasa sewa pakaian tradisional khas Korea, hanbok. Untuk tarifnya dipatok Rp50.000 per jam ya guys. Dua, Thailand. Di sini hanya menyajikan tembok bangunan khas Thailand yang terdapat ornamen-ornamen berwarna emas dan berbentuk atap melengkung atau lana dan atap bersusun atau cedi. Namun tidak ada tempat yang dapat dikunjungi oleh pengunjung. 3. India. Pavilion India ini merupakan representasi dari kota Jaipur yang terkenal dengan julukan The Pink City dan juga merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar dari negara bagian Rajasthan di India. Ornamen warna-warni ini pun menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang. Sebuah patung tangan berukuran raksasa dengan ukiran mandala yang cantik akan menyapa kalian ketika memasuki wilayah ini. Bangunan berbentuk kubah ini tampak begitu indah dengan warna jingga yang cocok dijadikan spot untuk foto. Tak ketinggalan sebuah latar belakang warna-warni khas Timur Tengah berwarna biru muda dengan mural bunga terlihat begitu indah untuk dijadikan spot foto. Di sini kalian juga bisa menyewa pakaian lengha dan sari khas India untuk diabadikan di foto-foto kalian ya guys. Untuk biaya sewanya dimulai dari Rp100.000 hingga Rp125.000. 4. Jepang. Memasuki pavilion Jepang, kalian akan disambut Torii Gate atau gerbang torii berwarna merah yang tersusun rapi sepanjang jalan menuju area ini. Di sini kalian akan dibawa ke nuansa kota tua Kyoto.
Pavilion Jepang termasuk yang cukup luas guys, jika dibanding pavilion-pavilion lainnya. Pavilion ini memang sengaja dibuat menyerupai perkampungan tradisional Jepang dengan rumah-rumah terbuat dari kayu. Sebuah bangunan pagoda berwarna merah adalah spot foto yang paling banyak diincar oleh wisatawan. Selanjutnya, jembatan merah di atas sungai yang menjadi ciri khas Kyoto juga bisa kalian temukan di pavilion ini. Bedanya, kalau di objek wisata ini, jembatannya berada di atas kolam. Tak cukup sampai di situ guys. Di sini kalian juga akan menemukan sebuah jalan setapak yang dipagari bambu-bambu kering layaknya hutan bambu di Arashiyama. Selain itu, kalian bisa juga menulis harapan-harapan kalian layaknya tanzaku, kemudian diikat dan digantung di tempat yang sudah disediakan. Tapi nggak gratis ya guys, kalian akan dikenakan biaya mulai dari Rp15.000. Kebudayaan Jepang lainnya juga bisa kalian temukan seperti bendera-bendera ikan koi atau biasa disebut koinobori di sekitar jembatan merah tadi dan kolam yang ada di tengah-tengah pavilion ini. Di perkampungan ala Kyoto ini, kalian juga bisa menemukan kios-kios yang menjual souvenir khas Jepang. Mulai dari mainan, bermacam pernak-pernik, pakaian hingga pajangan khas Jepang bisa kalian beli untuk dijadikan oleh-oleh ya guys. Tak cukup sampai di situ, pihak pengelola juga menyediakan jasa penyewaan pakaian khas Jepang, kimono atau yukata yang bisa kalian sewa untuk diabadikan di foto-foto kalian ya guys. Untuk tarif sewanya dimulai dari Rp100.000 per jamnya. Tak lengkap rasanya jika kalian tidak mencoba makanan khas Jepang. Di pavilion ini terdapat beberapa kios yang menjual makanan dan minuman Jepang dengan harga yang terjangkau. Afrika. Di pavilion Afrika, pengunjung akan menemukan pemandangan yang sangat menarik dengan tatanan landscape yang mirip dengan aslinya. Hamparan rumput dengan tebing batu memberikan kesan seperti padang savana khas Afrika. Bangunan rumah di zona ini terbuat dari batu dan atapnya ditutupi dengan rumput dan lukisan-lukisan khas etnik Afrika. Bangunan bergaya negara Mesir dan Maroko juga bisa kalian temukan di pavilion ini. Dinding yang berwarna-warni dan beragam bentuk lampu mozaik gantung yang berwarna-warni menambah keindahan spot foto kalian jika berada di area ini ya guys. Selain itu juga terdapat patung onta yang bisa kalian tunggangi dengan latar belakang gurun pasir yang menjadikan seolah-olah kalian berada di padang gurun. 6. Cina. Lanjut ke pavilion Cina, di sini kalian akan disuguhkan oleh bangunan replika miniatur tembok besar Cina. Tembok ini memang tidak sebesar dan sepanjang aslinya guys. Di sini tembok ini membentang sepanjang 100 meter saja. Dari atas tembok, kalian bisa menikmati pemandangan sebagian area objek wisata ini. Seperti pavilion lainnya, di sini kalian juga bisa menyewa pakaian khas Cina dengan harga sewa mulai Rp100.000 per jamnya. 7. Indonesia. Di pavilion Indonesia sedikit berbeda. Tempat ini lebih berkonsep area food court. Wisatawan dapat menikmati berbagai hidangan tradisional khas berbagai daerah yang ada di Indonesia, seperti nasi goreng, sate, rendang, gado-gado, soto, mie ayam, pempek, dan masih banyak lagi. Tempat duduk untuk bersantap juga beragam, mulai dari gazebo yang nyaman untuk keluarga, saung tradisional yang menghadirkan nuansa pedesaan, bangku-bangku di area terbuka sambil menikmati suasana alam, hingga lesehan sambil menikmati aliran sungai. Di pavilion ini cuma ada satu bangunan besar terbuat dari kayu yang merupakan rumah adat yang berasal dari Jambi, yaitu rumah panggung yang dikenal dengan rumah Kajang Lako.
Nah, itu tadi pavilion yang ada di objek wisata The Great Asia Afrika. Tak hanya itu saja guys, di objek wisata ini kalian juga bisa berinteraksi dengan binatang di Animal Park. Beragam jenis hewan seperti burung merpati, kambing, kelinci yang mengemaskan, hingga iguana ada di sini. Kalian juga bisa berinteraksi dengan memberi makan atau sekedar berfoto bersama. Selanjutnya bagi kalian yang ingin menikmati objek wisata ini dari ketinggian, kalian bisa menaiki wahana gondola. Menaiki wahana ini wisatawan akan disuguhi pemandangan menakjubkan yang meliputi lembah dan keindahan seluruh objek wisata ini. Sensasi tenang yang dihadirkan oleh perjalanan gondola memungkinkan kalian untuk benar-benar bersantai dan meresapi keindahan sekitar. Namun itu semua tidak gratis ya guys. Untuk menaiki wahana gondola, kalian dikenakan tarif Rp10.000 per orang. Tertarik berwisata ke sini guys? Untuk harga tiket masuk objek wisata ini, kalian akan dikenakan biaya Rp50.000. Ini berlaku untuk semua usia minimal 2 tahun. Harga tersebut berlaku weekday maupun weekend. Tiket masuk juga sudah termasuk voucher yang dapat ditukar dengan minuman dan sosis. Sementara untuk jam operasionalnya dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore, setiap hari baik weekday maupun weekend. Nah, itu tadi sedikit cerita singkat liburan kami sekeluarga di objek wisata The Great Asia Afrika. Wisata edukasi budaya 8 negara di 2 benua. Semoga lewat tayangan ini bisa menambah informasi dan referensi liburan kalian ya guys. Jika kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya guys. Sampai ketemu di objek wisata selanjutnya. Bye-bye guys.